Kembali lagi bersama kami di Jeng Finansial. Pada episode kali ini kami akan membahas sesuatu yang cukup unik, yaitu dengan judul saham vs taper tantrum. Baiklah, seperti biasanya jangan lupa untuk subscribe channel kami, like video ini, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Kita mulai dulu dari pengertian taper tantrum. Karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini seringkali orang berbicara tentang taper tantrum dan inflasi dan yang lain sebagainya, sehingga mereka takut bahwa harga saham akan menurun hingga 10 hingga 20% pada saat itu terjadi. Kita akan bahas apakah sebenarnya arti dari taper tantrum itu sendiri. Taper tantrum itu lebih kepada istilah ketika Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve mulai mengetatkan kebijakannya, atau boleh dibilang ketika mengurangi surat hutang. Jadi itu sangat berbahaya dan biasanya itu dilakukan ketika mereka melihat bahwa inflasi sudah mulai bergejolak dan inflasi yang tinggi mungkin akan terjadi, sehingga mereka akan mulai memperketat kebijakannya ataupun menaikkan suku bunga. Sehingga jika mereka melakukan itu, maka banyak sekali investor di seluruh dunia akan mulai menarik aset mereka ataupun modal mereka ataupun harta mereka dari negara-negara yang kemungkinan akan mendapatkan dampak yang cukup besar dari taper tantrum ini sendiri. Jadi boleh dibilang seperti negara berkembang, Indonesia, Malaysia, dan yang lain sebagainya. Jadi kita lihat apakah ini merupakan sesuatu yang perlu ditakuti, apakah ini berpengaruh pada saham ataupun yang lain sebagainya. Kita perlu mengetahui bahwa pada tahun 2013 sendiri taper tantrum itu sudah pernah terjadi. Ya, jadi pada saat itu kita tahu bahwa nilai tukar rupiah saat itu masih berada di angka 9.000-an. Lalu ketika taper tantrum itu terjadi, maka muncullah istilah greenback ataupun mata uang dolar kembali menguat ataupun menjadi perkasa, mata uang dolar yang perkasa. Jadi ketika saat itu, ketika nilai tukar rupiah kita masih 9.000 saat itu, menjadi kurang lebih 13.000, ya 13.000-an ataupun 15.000-an. Jadi menguat hampir 50%, ya sekitaran begitu. Jadi boleh dibilang itu merupakan hal yang sangat berbahaya, karena kita tahu bahwa jika mata uang rupiah melemah, maka itu sangatlah berdampak besar pada nilai valuasi dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di saham. Ya, kita tahu sendiri misalnya, itu dapat dikaitkan dengan inflasi. Jadi misalnya ketika saham A mencetakkan laba sebesar kurang lebih 10 miliar, lalu nilai tukar rupiah itu menjadi sangat melemah, maka boleh dibilang 10 miliar itu bisa dibilang nilai realnya itu menjadi sangat berkurang. Jadi kemampuan nilai tukar dari 10 miliar itu menjadi sangat rendah. Ini boleh dikatakan bahwa nilai valuasi perusahaan akan berkurang secara drastis. Jadi 10 miliar itu menjadi tidak begitu besar. Ini sangatlah berbahaya terhadap harga-harga saham, dan biasanya jika itu terjadi maka harga-harga saham akan ikut menurun karena nilai valuasi dari perusahaan tersebut sudah menurun. Dan ini merupakan hal yang sangat dikhawatirkan oleh banyak investor, terutama di pasar saham dan yang sebagainya. Ada juga investor yang saat ini mulai mempersiapkan diri dengan membeli emas ataupun mereka mulai menjual saham, menjual Bitcoin dan yang lain sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu alasan mengapa mata uang kripto akhir-akhir ini mengalami penurunan yang cukup parah. Jadi ini merupakan salah satu penyebabnya karena mereka takut bahwa Federal Reserve akan melakukan tapering beberapa saat lagi. Dan menurut Bank Indonesia kurang lebih 2 bulan lagi. Kita tidak tahu apakah yang akan dilakukan oleh Federal Reserve, apakah mereka akan menunda hingga tahun depan ataukah mereka akan melakukannya secepat mungkin untuk menekan angka inflasi yang terdapat pada Amerika Serikat sendiri. Jadi boleh dibilang apa yang harus dilakukan ketika tapering ini terjadi, ketika kemungkinan nilai tukar rupiah menjadi sangat melemah, ketika kemungkinan pajak akan meningkat. Kita tahu sendiri bahwa saat ini semua orang mulai kehilangan uang pada mata uang kripto seperti di Bitcoin, di mata uang Shiba dan yang lain sebagainya. Selain itu, ketika inflasi itu terjadi, maka secara tidak langsung Bank Indonesia ataupun pemerintah Indonesia kemungkinan akan meningkatkan pajak seperti yang kita lihat saat ini, di mana pajak sudah mulai ditingkatkan dan mulai dikenakan pajak pada berbagai sektor di industri.
Jadi kami melihat bahwa ini merupakan sesuatu yang cukup berbahaya. Kita tahu bahwa banyak sekali orang yang mulai kehilangan uang di mata uang kripto. Ya, ketika harga mengalami penurunan, kemudian kita melihat bahwa pajak menjadi hingga begitu tinggi, maka kita seperti kita mendapatkan uang hanya untuk membayar pajak. Jadi kita harus mengenal resiko yang sebenarnya akan kita hadapi saat ini. Jadi banyak sekali orang yang memilih untuk membeli emas dan yang sebagainya. Namun bagi kami lebih berpendapat bahwa kami masih akan menyimpan uang tunai. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kami mengatakan bahwa kami saat ini masih menyimpan sekitar 50% dari modal kami untuk mengantisipasi hal ini. Nah, kami sudah meletakkan 50% dari modal kami di saham. Mengapa kami masih membeli saham padahal kami mengetahui bahwa tapering ini mungkin akan terjadi ataupun boleh dibilang pasti akan terjadi. Jadi kami membeli saham itu, kami membeli saham yang kalau kami lihat itu masih dapat bertahan ketika tapering ini terjadi. Mungkin banyak sekali yang boleh dibilang kurang mengerti sebenarnya apa yang akan kita hadapi saat ini. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Apakah membeli emas adalah sesuatu yang bagus? Jika kami lihat bahwa emas merupakan nilai lindung terhadap inflasi, memang itu adalah hal yang benar. Namun jika dilihat dari nilai produktivitasnya, pada dasarnya itu emas hanya akan mengikuti inflasi itu. Jadi pada dasarnya mereka tidak menghasilkan sebuah nilai. Jadi ketika harga emas itu naik karena inflasi itu naik, karena semua orang berbondong-bondong untuk membeli emas, maka boleh dibilang ketika kita berinvestasi di emas lalu kita menjualnya ketika inflasi itu sudah mulai turun, maka kita hanya akan mendapatkan sekian persen dari modal yang kita tanamkan pada investasi emas tersebut. Namun jika kita berinvestasi di saham ketika waktu tapering itu terjadi, ketika beberapa perusahaan sedang mengalami kondisi kesulitan ekonomi, maka itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Karena kita melihat bahwa kita harus melihat dalam jangka panjang. Kita tahu bahwa emas merupakan sesuatu yang lebih bersifat jangka panjang. Kita tidak membahas tentang sesuatu yang lebih jangka pendek seperti trader dan yang lain sebagainya. Kita lebih kepada bagaimana kita bisa membuat modal ini berkembang dalam jangka panjang dan dalam bentuk yang aman. Kita lihat bahwa jika kita membeli saham di saat yang boleh dibilang di saat semua orang itu kabur dari investasi tersebut, maka itu merupakan sesuatu yang bagus. Karena saat itu harga saham menjadi sangat turun dan kita harus memilih perusahaan yang benar-benar dapat bertahan di saat seperti ini. Dan jika kami lihat bahwa perusahaan-perusahaan ataupun saham yang dapat bertahan saat tapering itu terjadi merupakan perusahaan yang lebih mengutamakan ekspor produknya dibandingkan di dalam negeri. Jadi boleh dibilang kami mencari perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor produknya itu ke luar negeri, terutama di Amerika Serikat sendiri. Karena kita tahu ketika tapering itu terjadi, maka akan terjadi greenback ataupun boleh dibilang mata uang dolar itu mengalami peningkatan yang cukup luar biasa. Jadi mata uang negara-negara lain itu yang misalnya masih berkembang itu akan cenderung melemah. Ya, jika mereka tidak mampu mengantisipasi dari efek dari tapering tersebut. Jadi boleh dibilang ketika kita memiliki perusahaan yang boleh dibilang pasarnya itu lebih banyak itu diekspor, maka mereka akan mendapatkan lebih banyak uang dolar. Karena kita tahu bahwa uang dolar merupakan mata uang internasional, jadi mereka biasanya melakukan perdagangan internasional dalam bentuk dolar. Ketika mereka menerima lebih banyak dolar ke dalam arus kas mereka, maka itu merupakan sesuatu yang bagus. Karena kita tahu bahwa jika nilai mata uang dolar misalnya kita kaitkan dengan rupiah saat itu, ketika tapering itu terjadi, ketika mata uang dolar itu meningkat, maka itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena kita tahu bahwa jaraknya itu sudah cukup jauh, jadi akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Jadi misalnya kita bilang misalnya dulu $1 itu cuma 9.000, lalu sekarang $1 itu menjadi 15.000. Tentunya jika kita memiliki lebih banyak uang dolar di arus kas kita, jadi itu akan memberikan sesuatu yang lebih baik, atau boleh dibilang margin keuntungannya itu akan lebih besar yang kita dapatkan dari produk ekspor itu sendiri. Jadi kami
mencari perusahaan-perusahaan yang ekspornya itu lebih besar. Namun kami tidak mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang benar, karena kami tidak tahu bahwa pendapat kami adalah benar atau salah. Namun itulah yang kami lakukan saat ini. Saat ini kami tengah melakukan pembelian kembali pada saham Toys atau Sunindo Adi Persada, karena kita tahu bahwa Sunindo Adi Persada ataupun perusahaan ini bergerak di bidang boneka dan mereka lebih banyak itu diekspor. Jadi di dalam negeri itu kurang lebih cuma 3-5%, ataupun boleh dibilang di bawah 5%. Jadi 95%-nya itu kurang lebih diekspor. Kami melihat bahwa ini adalah sesuatu yang bagus dan kami masih akan melakukan pembelian kembali saham ini. Kami tidak tahu apakah ini adalah sesuatu yang benar atau salah, apakah ini akan menjadi momentum yang berharga bagi saham ini ataupun tidak. Namun kami melihat bahwa tapering ini benar adanya dan itu memang cukup berbahaya. Jadi kita harus mengantisipasi dan boleh dibilang saat ini merupakan sesuatu yang sangat krusial ataupun waktu yang sangat krusial. Jadi boleh dibilang jangan terlalu banyak membuang uang Anda untuk sesuatu yang tidak menguntungkan, karena ini saat-saat tertentu seperti saat-saat krisis ini merupakan saat-saat yang penting untuk meningkatkan keuangan Anda ataupun meningkatkan finansial Anda. Jadi kita lihat bahwa jika tapering ini terjadi dan Anda bisa memanfaatkan momentum ini dengan baik, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ataupun Anda bisa mulai membeli emas, ataupun Anda masih menyimpan jumlah uang tunai dalam jumlah yang banyak untuk berantisipasi terhadap harga saham yang akan jatuh dan Anda akan membelinya di saat seperti itu. Ataupun Anda dapat berantisipasi dengan membeli saham-saham yang boleh dibilang akan mengalami kenaikan yang luar biasa pada saat tapering ini terjadi. Jadi banyak hal yang dapat dilakukan, namun kita tahu sendiri bahwa pajak tentunya akan meningkat. Dan banyak yang mengatakan bahwa mengapa pajak harus meningkat, padahal itu akan merusak pertumbuhan ekonomi. Kami melihat bahwa ini adalah langkah yang tepat, karena jika pajak tidak diambil, maka takutnya inflasi ataupun jumlah mata uang yang beredar dalam masyarakat akan menjadi sangat banyak, dan ini sangatlah berbahaya ketika tapering itu terjadi. Bagaimanapun kami terus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Baiklah, itu saja dari kami, dan jangan lupa bahwa keputusan terakhir berada di tangan Anda sendiri. Anda yang memutuskan apakah ini adalah benar ataupun tidak. Dan Anda dapat menentukan bagaimana langkah yang akan Anda ambil dalam mengatasi sesuatu seperti tapering yang mungkin saja terjadi dalam beberapa bulan ke depan ataupun tahun depan. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.